perjuangan Nabi ini ada di setiap dadanya umat, nggak boleh padam. Pejabatnya, rakyatnya, tentaranya, polisinya, mursyidunnya, pesantrennya, bagaimana semuanya bareng-bareng, bagaimana hidup sekali ini bareng-bareng berjuang untuk meridhokan Allah, menggembirakan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin, kata banyak ulama, orang itu kalau nggak ada sifat perjuangan, pahalanya itu dikit sekali. Lahir, gede, mati. Di malaikat nulis amal dia itu cepat langsung selesai. Tapi kalau orang itu punya perjuangan, di sana menghidupkan kebaikan, di sana menghidupkan kebaikan. Pak Menteri dalam 5 kementerian menghidupkan kebaikan, Masya Allah. Berikan masukan-masukan yang baik pada Pak Prabowo, dapat kebaikan. Kemudian beliau juga membawai partai terbesar nomor 5 yang sekian 10 juta di bawahnya, semuanya umpamanya, ayo ke masjid semua. Akhirnya berapa juta kebaikan dikirim pada beliau, Masya Allah. Oh, luar biasa. Oh, ini pertemuan ini kenapa bisa muncul? Karena ada beberapa pejuang yang memperjuangkan. Coba Pak Muhaimin ini begitu sibuknya luar biasa, bisa datang ke sini kenapa? Karena ada memperjuangkan, meluangkan waktu, akhirnya sampai ke sini. Masya Allah. Orang yang nggak siap untuk berjuang itu ya hidupnya itu tanpa prestasi. Hidup tanpa prestasi, hidupnya orang yang nggak ada perjuangan. Sampai nanti menegur orang Islam kok nggak pernah niat berangkat berjuang atau benar-benar berangkat, dikhawatirkan memang imannya itu ada masalah. Kalau memang orang itu yakin perkara itu manfaat, mesti ada pembuktiannya, siap berjuang untuk perkara tersebut. Oh, manfaatnya amal itu surga, ridhanya Allah, kok nggak tergerak sama sekali, perlu istighfar. Jangan-jangan yakinnya itu memang ada masalah. Man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu ghazwa mata ala syu'batin minan nifaq. Di antara nasihat Nabi, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jagalah sholat, dan perhatikan orang-orang yang jadi bawahan kalian. Kita ini semua yang hadir di sini ini punya bawahan. Saya punya bawahan, anak saya 30, alhamdulillah. Belum santri yang sekian puluh ribu, belum ini mantu saya pertama, ini mantu, Masya Allah. Orang-orang yang telah siap kita program atau dalam program kita ini tanggung jawab kita, akan ada pertanyaan khusus dari Allah. Kalau tanggung jawabnya tambah banyak, dilaksanakan dengan baik, maka pahalanya tambah banyak. Kalau teledor ya kebalikan. Maka ada pertanyaan katanya, ini ada orang bertanya, orang masuk surga mulus tanpa hisab, apa mesti derajatnya lebih tinggi dari orang yang masuk surga dengan hisab? Tidak. Ada orang yang masuk surga itu dengan hisab, tapi derajatnya tidak bisa dibandingkan dengan yang tanpa hisab. Dan ada orang itu banyak tadi yang mau dipikirkan Gus Muhaimin, orang-orang yang sangat miskin yang jumlahnya 3 juta. Dia ini takwa, nggak punya apa-apa, baju pun hanya satu, makan pun jarang-jarang. Akhirnya dia mati. Bahwa iman, malaikat mau ngisap apa? Rumah juga numpang, makan juga jarang-jarang, duit nggak punya, jabatan nggak, yes, masuk surga langsung. Maka diceritakan cerita mimpi lagi dalam hadits sahabat, ada temannya Sayyidina Umar mimpi. Sayyidina Umar itu mungkin khalifah yang paling banyak urusannya, ngurusi sekian luasnya urusan, sekian banyaknya. Maka ketemu Sayyidina Umar berkeringat. Sayyidina Umar tanya, saya wafat saya ini kapan sih? Sudah 12 tahun yang lalu lebih, wahai Amirul Mukminin. Kok kelihatan bergerak, ngapain? Saya barusan selesai dihisab. Bagaimana hasilnya? Tidak ada satupun nggak lulus. Masya Allah. Semuanya lulus 100%. Orang di bawah kita ini anak kita, di bawah kita ini istri kita, guru kita. Sudah pernah belum kita pikirkan bagaimana dia diridhoi Allah? Ini semuanya jadi tanggung jawab kita. Maka semua kebaikan tadi akan terwujud kalau kita
meluangkan waktu, karena hidup adalah waktu. Kadang-kadang bilang waktu adalah emas, itu terlalu murah. Waktu adalah kehidupan. Kalau kehidupan kita ini kita isi dengan kebaikan, berarti kita ini orang baik. Kalau hidup kita tidak diisi dengan itu, berarti kita ini belum baik. Maka teman-teman yang hadir, sekian banyak insya Allah akan siap meluangkan waktu untuk usaha bareng-bareng mendatangi rumah-rumah, mengajak teman-teman muslim di mana-mana untuk bareng-bareng perjuangkan agama, bareng-bareng makmurkan, bareng-bareng usaha menggembirakan Rasulullah SAW. Insya Allah semuanya niat insya Allah. Nanti bagian Pak Mengko di tempat yang didatangi oleh rombongan-rombongan di Temboro, mohon didukung. Nah, didukung biar masyarakat di sana. Ini rombongan di Temboro ngajak baik kok, insya Allah. Ikut programnya. Nanti kita paling bicara urusan agama biar itu dipraktekkan dalam posisinya masing-masing. Harapannya dari situ muncul orang-orang yang takwa, layak ditolong oleh Allah. Semoga pertemuan malam kita ini bagian dari yang mendatangkan solusi untuk kita, untuk semua yang hadir, untuk Indonesia dan umat Islam seluruh alam, khusus umat Islam yang terzalimi, khususan teman-teman kita yang di Palestina, insyaallah. Nabi bersabda kurang lebihnya, kesimpulannya kalau orang kumpul dalam kebaikan, Allah akan rontokkan dosanya, akan ganti keburukannya dengan kebaikan, akan beri dia teman-teman dari kalangan para malaikat. Maka harapannya majelis ini menjadi bagian yang menyelesaikan kesumpekan kita dan umat, musibah-musibah yang terjadi pada kita dan umat terangkat. Amin ya rabbal alamin. Maka teman-teman yang siap untuk usaha latihan belajar menggembirakan Nabi dengan khurut fisabilillah untuk keluar 1 tahun atau ke negeri jauh atau ke India, Pakistan atau di dalam negeri, silahkan berdiri untuk pergi ke tempat yang telah ditentukan. Masya Allah. Mari jemaah sekalian dengan pelan-pelan ke counter taskil masing-masing. Oke, monggo. Silahkan berdiri dan ke belakang di tempat taskilnya, di bloknya masing-masing. Mohon jalan di tengah dikasih jalan ke belakang, teman tengah dikasih jalan ke belakang. Untuk para asatidz yang mau keluar memeluangkan waktu 1 tahun, tempat taskilnya di belakang mimbar dengan Ustadz Maimun. Sekali lagi teman-teman asatidz yang mau keluar 1 tahun, yang sedang berjalan 1 tahun, tempat taskilnya di belakang mimbar. Yang lain yang mau meluangkan waktu baik dalam negeri maupun luar negeri, 4 bulan, 40 hari, baik biasa ataupun jalan kaki, silahkan menuju ke counter taskil di blok masing-masing. Pastikan malam ini, malam terakhir, pastikan nama kita semua tercatat di bagian taskil. Silahkan jamaah sekalian, pastikan semuanya yang akan keluar tercatat namanya di bagian taskil. Mari silahkan yang mau keluar dalam negeri, luar negeri, 4 bulan, 40 hari ataupun berapa hari saja, jalan kaki ataupun biasa, datang ke counter taskil di bloknya masing-masing. Monggo silahkan. Khusus untuk para asatidz yang akan keluar 1 tahun, supaya berkumpul tim taskilnya di luar, di belakang mimbar. Khusus untuk asatidz yang mau keluar 1 tahun ataupun yang sedang bergerak 1 tahun, silahkan menemui Ustadz Maimun, tempatnya di belakang mimbar. Di belakang mimbar. Mari silahkan jamaah sekalian.
para penanggung jawab dari daerah masing-masing yang belum melaporkan teman-teman yang mau keluar, mohon diselesaikan malam ini. Mohon diselesaikan malam ini sehingga besok pagi bayan subuh sekaligus bayan hidayah pemberangkatan jamaah. Untuk itu jadi malam ini taskil betul-betul disempurnakan. Teman-teman 1 tahun yang sisa masa, teman-teman yang keluar 1 tahun, para asatid yang keluar 1 tahun, yang masih ada masa taskilnya, sisa masa taskilnya, silahkan menemui Ustadz Maimun di belakang mimbar, kumpul di belakang mimbar. Ini penting karena besok bayan subuh itu bersamaan dengan bayan hidayah pemberangkatan jamaah. Maka malam ini kita pastikan yang akan keluar semua tercatat di tim taskil, baik 1 tahun, negeri jauh, IPB ataupun dalam negeri, termasuk masturat, termasuk ya dari daerah-daerah yang akan keluar masturat 40 hari, 15 hari atau 10 hari, juga melaporkan ke counter taskil masing-masing di blok masing-masing. Nah, jadi termasuk yang akan keluar masturat silahkan datang ke counter taskil untuk tafakut berapa hari mau keluar masturat. Jamaah sekalian, silahkan teman-teman, sekali lagi para asatid yang keluar 1 tahun yang sisa masa, dimohon dengan sangat kumpul di belakang mimbar dengan Ustadz Maimun untuk supaya segera ketemukan dengan jamaahnya. Yang lain disempurnakan taskilnya. Jamaah sekalian, pastikan malam ini yang akan keluar semuanya tercatat di tim taskil, baik yang sudah terbentuk jamaah ataupun belum, semua tercatat di tim taskil sehingga malam ini segera dibentuk rombongan, dimusyawarahkan rutenya, siapa amirnya dan sebagainya. Besok pagi waktu bayan subuh sekaligus dengan bayan hidayah pemberangkatan jamaah. Yang lain silakan untuk persiapan sholat isya. Yang belum ada, yang sudah ada, silahkan ambil air wudhu di sebelah kanan ataupun sebelah kiri al-masjid. Yang sudah ada wudhu, yang masih ada wudhu, silahkan untuk segera mengatur shopnya, duduk dengan di shop masing-masing. Sambil menunggu adzan dan iqamah, jamaah sekalian, yang bagian taskil terus disempurnakan taskilnya. Teman-teman yang mau keluar dipastikan betul-betul malam ini semua sudah tercatat di tim taskil. Sekali lagi teman sekalian, ini teman-teman 1 tahun yang akan keluar, yang sisa masa terutama ditunggu Mulwi Uzairuddin di belakang mimbar. Silahkan, jangan sampai besok jamaah terbentuk kita belum dapat rombongan, masih bingung dan sebagainya. Teman-teman 1 tahun yang masih sisa masa segera kumpul di belakang mimbar, ditunggu Mulwi Uzairuddin. Oke, jazakumullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.